bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus senang selamanya, bebanku terlepas, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus senang selamanya, bebanku terlepas. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di dalam Roh-Mu yang kudus, tidak ada Tuhan yang maha kuasa selain Engkau, Tuhan yang telah menciptakan dunia dan isinya. Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan yang layak ditinggikan. Engkaulah yang bertakhta di atas pujian kami sebagai umat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan memagari kami dari segala gangguan roh-roh yang jahat dan niat-niat yang jahat selama kami beristirahat, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang cerah pada hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, tuntunlah kami sesuai dengan janji-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua umat Tuhan, puji Tuhan, karena kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya sebagai pedoman bagi kehidupan kita pada hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita yang berkata, mengatasi kebingungan dalam hidup. Mengatasi kebingungan dalam hidup. Kebingungan adalah di mana kondisi pikiran kita yang terganggu karena sesuatu perkara yang membuat kita merasa cemas dan tidak tahu bagaimana kita harus membuat sesuatu keputusan atau mengambil tindakan. Kebingungan juga merupakan satu sikap yang selalu datang kepada setiap manusia tanpa memandang kedudukan dan usia dan rupa kita. Mengapa di dalam kehidupan setiap manusia ada pergolakan kecenderungan untuk bertindak benar atau salah? Di dalam kebingungan, kita selalu berpikir cepat dan bertindak cepat. Dengan berpikir bahwa tindakan kita itu adalah sesuatu tindakan yang benar, padahal ternyata salah. Mengapa? Karena kita bertindak dalam keadaan kelabu atau kebingungan. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa kata firman Tuhan pada saat kita menghadapi kebingungan. Yang pertama,
percayalah kepada Tuhan. Dalam ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Raja Salomo adalah seorang raja yang telah mendapat pengetahuan dan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Namun ia tetap percaya akan pertolongan Tuhan saat ia menghadapi segala masalah di dalam kehidupannya. Dalam arti, Raja Salomo mengandalkan tuntunan Tuhan di dalam pikirannya, karena apa yang ditunjukkan oleh Tuhan itu adalah satu keputusan yang tepat dan benar. Raja Daud juga berkata kepada Tuhan di dalam Mazmurnya, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Artinya, jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang benar. Sebab Dia adalah Tuhan yang mempunyai cara untuk menolong dan menyelamatkan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita bingung membuat sesuatu keputusan di dalam hidup ini, marilah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Mungkin kita bingung tentang sakit penyakit. Mungkin juga kita bingung karena tekanan dalam pekerjaan. Mungkin juga kita bingung karena masalah dalam rumah tangga atau masalah-masalah yang lain. Mari kita libatkan Tuhan di dalam berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan kesembuhan dan pemulihan bagi kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu perkara yang sulit. Lalu yang kedua, percayalah dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah merupakan satu jaminan yang pasti kepada setiap orang yang percaya. Karena namanya ialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-10, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Artinya, satu jaminan daripada Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Dia adalah Tuhan yang menolong dan memegang tangan kita yang membawa kepada kemenangan. Dia tidak membiarkan kita hidup di dalam kebingungan. Sebab orang yang bingung hatinya mudah diombang-ambingkan dan selalu cepat mengambil keputusan yang salah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah selalu datang dalam waktu yang tidak didugakan. Tetapi kita jangan terlalu cepat putus asa. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir dan percayalah bahwa Tuhan mempunyai hikmat serta memberi hikmat kepada kita saat kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Sebab bersama Tuhan ada jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Nah, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kudus, yang berkuasa dan hidup ini. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu
tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang menerima dan percaya akan dihibur dan diberkati. Bapa, kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal, dan semua orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam kehidupan mereka. Engkau adalah Bapa yang baik, penasehat yang ajaib, penolong yang setia, Tuhan yang memberi mereka pengharapan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkatilah segala keperluan mereka, lindungilah mereka dari segala gangguan dan niat-niat yang jahat, agar mereka senantiasa hidup aman dan tentram di dalam perlindungan kuasa Tuhan yang ajaib. Bapa, kami juga berdoa untuk rumah tangga, agar semua kami dikuatkan di dalam iman. Berilah kami kesatuan di dalam roh, di dalam nama-Mu yang Maha Kuasa, agar kami senantiasa rukun di hadirat-Mu saat kami bersama di dalam dunia ini. Sadarilah kami bahwa dunia ini bukan tempat kami kekal selama-lamanya, agar kami senantiasa berwaspada di dalam hidup ini. Pimpinlah kami selalu untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib di dalam setiap rumah tangga, anak-anak ketebusan-Mu, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kawasan di mana kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu diam pada saat ini. Pagarilah kami dari segala serangan roh-roh yang jahat. Selamatkan kami dari segala malapetaka yang menimpa kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan penjaga kami, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang selalu memberi kedamaian dan ketenangan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, apabila kami ada di dalam kuasa-Mu dan Engkau menaungi kami, tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu ketentraman kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kuatkan iman umat-Mu yang dianiaya oleh karena iman mereka yang tekun kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang dapat menunjukkan kuasa-Mu di atas mereka pada saat ini, agar mereka makin kuat di dalam iman mereka. Engkau adalah Tuhan pembela yang agung bagi mereka pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memperhatikan iman umat-Mu yang tetap tekun kepadamu dari hari ke hari dan saat ke saat. Kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat yang kami layani pada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang memberkati mereka dalam segala keperluan mereka, serta memberi penghiburan bagi yang berada di dalam kedukaan, menguatkan iman mereka yang merasa putus asa pada saat menghadapi kesusahan. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami, yang selalu menopang hidup ini. Terima kasih atas berkat pertolongan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengembalakan kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan mendengar seruan doa kami, serta menjawab semuanya sesuai dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berdoa dengan iman di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.